Iya, baik. Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa tidak juga. Nanti dibantah lagi. Bisa dibantah lagi. Misalnya ijazah sepertinya asli, tapi ternyata buatan pramuka misalnya gitu ya. Itu kan bisa juga harus dibuktikan juga kan ini palsu atau tidak yang diperlihatkan oleh si penyidik nanti. Kalau seandainya diperlihatkan kan pasti ada lab forensik dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa ini memang asli atau tidak. Nanti diperdebatkan lagi nih kertasnya baru atau lama, kemudian jenis kertasnya dan segala macam. Jadi menurut saya diperlihatkan tidak juga menunjukkan selesainya masalah ini gitu, tidak bisa mengakibatkan ini bisa dihentikan atau ini dicabutnya laporan oleh dari pihak teman-teman kuasa hukum dari itu malah Mas Ahmad. Jadi memang begini, saya kira bukan ansih soal apakah barang itu nantinya asli atau tidak. Setidaknya menguji konsistensi, kejujuran dari orang yang menyatakan akan menunjukkan oleh otoritas yang berwenang. Di antaranya kan begitu statement awalnya. Yang kedua, saya pikir begini ya. Kan ada perdebatan tentang satu objek yang semua sibuk memberikan komitmen atas objek tersebut, tapi objek itu tak pernah dihadirkan. Seperti misalnya analoginya kan kalau uang asli palsu itu kan yang punya otoritas BI. Jadi kalau BI sudah menyatakan, kan kenapa kok dipersoalkan? Persoalannya bukan BI atau tidak, uangnya dulu mana gitu loh. Kalau uangnya sudah ada, nggak perlu BI, kita teliti pakai alat ketahuan itu. Tapi kalau kemudian kita analogikan ke sepak bola, pelatih bisa saja menyimpan pemain kuncinya. Itu yang kami lakukan, masih banyak pemain cadangan kami. Kan hak pelatih. Saya mau kaitkan begini. Kenapa UGM nggak dipercaya? Bahkan pemiliknya sendiri Jokowi, jangankan UGM, Jokowi sendiri aja nggak dipercaya. Karena kita ini kan sedang memperdebatkan objek, bukan omongan. Kalau perdebatannya objek, objeknya yang harus dihadirkan. Lalu ya kenapa kami menjadi tambah yakin? Misalnya kemarin Andi Azwan dari Projo menyatakan punya scan asli ijazah. Ternyata tidak, dan kami sudah punya pembanding yang lebih kredibel. Misalnya di dalam ijazah yang sama-sama tahun 85, sama-sama Fakultas Kehutanan, itu ada embossnya, ada watermarknya, kemudian capnya itu di atas dari foto, bukan kemudian ketutupan. Lah kalau memang faktanya itu ijazah itu memang ada watermarknya, ada embossnya, dan foto yang beredar itu bukan itu, ternyata yang punya Jokowi foto yang lain misalnya, capnya ada di atas foto, apa sih susahnya? Nah, kemudian ketika kami melihat ini berbelit-belit ya, termasuk ya, biasanya kan polisi kalau ada kasus harusnya kita ngomong kalau berbelit-belit sih Mas Ahmad, harusnya kita yang ngomong. Ya, berbelit-belitnya Joko Widodo terkait ijazah ini justru makin meyakinkan publik, oh memang barang ini bermasalah. Kalau barang ini asli, nggak perlu ya menempuh jalan yang panjang dan melelahkan, pinjam lawyer, pinjam otoritas polisi, pinjam otoritas UGM, sampai nanti pinjam otoritas pengadilan.